everyone, annyeong. Di video kali ini aku bakal jelasin gimana caranya supaya kalian dan aku juga tentunya bisa ikutan program magang di LPK Minori, magang ke Jepang ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, aku bakalan kasih informasi kalau sebenarnya ternyata aku dapat panggilan lagi dari Minori untuk tes tahap pertama di LPK Minori. Nah, kenapa aku bisa dapat panggilan lagi padahal aku nggak ngelamar? Itu karena sebelumnya aku udah pernah ikutan program magang ke Jepang lewat Minori ini, cuman karena gagal, terus aku harus nunggu 3 bulan untuk bisa ikutan tes lagi. Dan ternyata hari ini adalah udah ke 3 bulan dari aku gagal tes yang pertama itu. Nah, aku pikirnya tuh kalau aku mau ikutan tes lagi, aku harus daftar lagi gitu, harus ngelamar lagi lah istilahnya. Tapi ternyata enggak, aku langsung dapat panggilan otomatis untuk bisa ngikutin program magang lagi. Tapi sejujurnya aku bingung bakalan aku ambil atau enggak program ini, panggilan yang kedua ini, karena ya tesnya bakalan sama aja kan kayak yang pertama, yang dimana itu ada soal matematikanya gitu kan. Aku ini lemah di matematika, jadi aku bingung gitu mau aku ambil atau enggak. Di sisi lain kalau enggak aku ambil, aku penasaran, tapi kalau misalnya aku ambil, aku takut gagal lagi gitu. Ya wajar aja lah ya, namanya orang udah pernah gagal, jadi wajar dong kalau takut gagal untuk yang kedua kalinya. Oke, jadi cukup curhatannya, sekarang kita lanjut ke inti videonya. Jadi gimana sih caranya supaya bisa ikutan program magang ke Jepang? Yang pertama adalah kalian harus daftarkan diri kalian dulu di websitenya Minori. Caranya kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah ini, atau kalian bisa langsung ke Instagramnya Minori. Di situ ada linknya, kalian bisa langsung klik aja di situ. Setelah kalian daftarkan diri kalian, jangan lupa untuk ngelamar pekerjaannya. Ya dong, masa udah daftar tapi nggak ngelamar pekerjaan, kan kayak mana mau dipanggil ya kan? Jadi gimana cara ngelamar pekerjaannya? Yang pertama, kalian bisa langsung ngeliat postingan yang ada di Instagram. Itu banyak banget loker lah ya istilahnya, yang diupload sama Minori. Atau kalian bisa lihat di Facebooknya Minori, grup Facebook Minori gitu. Di situ juga mereka upload lowongan gitu buat magang ke Jepang, dan berbagai macam banget lowongannya. Ada yang lowongan pertanian, perikanan, makanan juga, ya pokoknya banyak lah ya. Nah, kalau misalnya lowongan teratas yang diupload sama Minori itu nggak sesuai kualifikasi kalian, dan justru yang masuk kualifikasi kalian itu adalah postingan yang udah seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu misalnya, itu nggak apa-apa. Kalian coba aja buat iseng-iseng daftar, iseng-iseng ngelamar gitu ya. Karena pengalaman aku kemarin yang pas pertama aku gagal itu udah 2 mingguan deh aku ngelamar untuk bagian pengolahan makanan, dan ternyata aku dapat panggilannya dong. Dan panggilan kedua ini yang aku dapat juga panggilan untuk pengolahan makanan gitu. Jadi ya walaupun udah lewat 1 minggu 2 minggu, tapi kalau kalian ngerasa ini gua banget, kalian coba aja ngelamar, siapa tahu kalian dipanggil gitu. Oke, setelah kalian udah ngikutin 2 proses tadi, yang selanjutnya adalah kalian tinggal nunggu balasan atau panggilan dari Minorinya. Itu panggilan buat tes ya. Jadi nanti di situ kurang lebih tuh kalian bakal diinstruksikan, ya kan, diinstruksikan kalian harus bawa apa aja, kayak berkas-berkas yang harus dibawa, pakaian kayak gitu, dan bakal dikasih informasi juga tanggal berapanya, kayak jeda tanggalnya. Kayak aku ini kan hari ini tanggal 4 November 2022. Nah, di situ tanggalnya yang bisa aku ikutin untuk tes itu tanggal 5 sampai tanggal 9. Itu tinggal pilih aja ya tanggal berapa yang sekiranya kalian siap untuk ngikutin tes gitu. Jadi bukan sepanjang tanggal itu kalian tes melulu, enggak gitu kan. Ya kurang lebih panggilannya kayak gini lah. Ya, selanjutnya itu kalian yang rumahnya jauh dari LPK Minori, kalian harus cari penginapan. Tapi buat kalian yang rumahnya dekat dari Minori, ya tinggal PP aja, laju aja naik motor kan atau mobil kan bisa. Tapi kalau misalkan kalian yang jauh dari Minori kayak aku saranin kalian buat datang lebih awal untuk biar kalian bisa cari-cari dulu gitu penginapannya gitu. Kayak kalian tuh datang dari rumah kalian, datang ke Minorinya itu harus lebih pagi. Diusahakan gimana caranya nyampe di Minori itu dalam keadaan masih siang atau masih sore. Nah, nanti
dari Minori itu kalian jalan ke sebelah kanannya Minori, ini kananku. Nanti kalian jalan aja menyusuri jalan raya ya, di pinggirnya tapi ya, jangan di tengahnya. Nanti ada gang kecil, nah di gang itu bakalan banyak banget kontrakan yang bisa disewa harian, ada nomor HP-nya juga di sana. Jadi kalian nggak harus cari-cari dulu kontrakannya di mana, kalian bisa langsung telepon aja. Atau kalau kalian kepepet, nggak ada waktu untuk kayak gitu tuh, karena kalian udah terlanjur berangkatnya telat, mungkin karena macet atau mendadak gitu ya, kalian bisa datang langsung ke alamat yang ada di description box. Itu adalah penginapan yang kemarin bekas aku tinggalin waktu yang tes yang pertama kali itu. Tapi sebenarnya aku kurang recommended di situ, karena di situ bukan campur sih, itu adalah kontrakan laki-laki sebenarnya. Jadi buat kalian yang kurang nyaman mungkin agak sedikit risih ya. Dan lagi aku nggak tahu sekarang itu ada atau enggak gitu yang kosong. Ditambah lagi dari penginapan itu ke Minori itu sebenarnya tuh cukup jauh gitu. Kalau kalian jalan kaki tuh lumayan capek gitu, tapi kalau naik Grab cuma 14 ribuan. Cuman ya tetap aja lah ya aku kasih informasinya di sini, karena siapa tahu kalian butuh gitu ya kan. Nah, setelah kalian dapat penginapan yang kalian mau, harganya cocok, aku saranin untuk nyewa 3 hari aja, jangan lebih dari itu, karena sebenarnya kita di sana tuh nggak akan lama gitu loh. Di hari pertama itu sebenarnya kita bakalan langsung dikasih tahu kalian tuh lolos atau enggak gitu di tes tahap pertama itu. Semisal kalian lolos, di besokan harinya kalian langsung disuruh untuk ngikutin tes tahap kedua. Tapi kalau misalkan nggak lolos, itu kalian bisa langsung pulang kan. Jadi yang 2 hari tersisa itu bisa kalian ikhlaskan atau bisa kalian pakai untuk istirahat gitu. Nah, selanjutnya apa aja yang harus dibawa? Oke, yang harus dibawa itu adalah hal-hal yang emang udah dikasih tahu di WhatsApp-nya. Di panggilan tesnya itu kita bakal dikasih tahu, kayak harus bawa materai, harus bawa apa namanya tuh KK kayak gitu, fotokopi KTP kayak gitu. Nah, terlepas dari itu kalian juga jangan lupa bawa baju ganti. Kayak baju harian aja satu kurasa cukup. Jangan lupa bawa celana olahraga, celananya aja nggak apa-apa, bajunya kalian bisa pakai baju kaos kayak gitu nggak apa-apa, atau pakai baju yang harian tadi yang udah aku bilang nggak apa-apa. Terus kalian juga harus pakai baju yang sopan. Aku saranin baju yang sopannya untuk perempuan itu mendingan pakai baju formal aja deh, kayak pakai baju kemeja atau baju kemeja sama celana bahan gitu ya. Jeans nggak apa-apa sih, cuman ya kalau mau gitu celana bahan juga nggak apa-apa gitu. Karena pengalaman aku kemarin, aku pakai celana jeans sama kaos gitu ya. Sebenarnya nggak diomong sih, nggak ada yang menggunjing juga, cuman rata-rata di sana tuh pada pakai kemeja, blus cantik gitu, pakai celana bahan kayak gitu. Sedangkan aku di sana kayak mau main gitu, jadi lumayan agak insecure gitu ya. Jadi ya informasi aja buat kalian, siapa tahu kalian nggak pede kalau beda sendiri gitu, kalian harus bawa baju kemeja atau blus gitu, dan celananya bisa jeans, bisa apa namanya, bisa celana bahan. Kalau buat cowok ya sama aja sih kayak cewek, rata-rata pakai kemeja gitu dan celana jeans sih kalau yang laki-laki. Terus jangan lupa juga bawa charger, itu penting banget karena nanti pas ngerjain tes psikotesnya itu kalian bisa aja baterai habis kan. Di sana memang ada komputer, cuman komputernya itu di bagian depan doang, jadi di bagian belakang itu, di bagian meja-meja belakangnya itu kayak anak sekolahan itu nggak ada komputer lagi gitu, cuman ada stop kontak aja. Jadi kalian harus bawa charger. HP kalian pastikan bawa charger, baterai full, dan ada kuotanya. Jangan kuota yang menipis kayak tinggal 1 giga lagi gitu, jangan ya, tapi yang bener-bener kayak masih banyak gitu, masih cukup gitu. Takutnya di tengah mengerjakan tiba-tiba habis kuota kan kayak mana gitu kan. Untuk skincare, body care, yang care-carean itu secukupnya aja lah ya, jangan banyak-banyak karena kita juga di sana tuh nggak akan lama gitu. Jadi daripada ngeberat-beratin kan ya, mendingan kayak minimalis dulu aja lah bawanya. Oke, selanjutnya sebenarnya ini udah aku kasih tahu sih di video yang ini, cuman takutnya ada yang males ngeklik, ada yang males nyari, aku kasih tahu lagi apa aja yang diteskan di tahap pertama ini. Oke, yang pertama itu ada tes buta warna. Standar lah ya, yang kayak ular gitu masuk dari sini keluar lewat mana gitu. Terus yang kayak ini terbentuk warna-warna ini terbentuk menjadi huruf berapa kayak gitu, itu standar aja sih. Terus tes tinggi badan, berat badan itu nggak ada patokannya, jadi nggak ada yang harus minimal kalian sekian kg gitu, nggak ada. Cuman hanya sekedar ingin tahu aja gitu loh, kalian tuh BB-nya berapa, TB-nya berapa gitu.
Terus ada juga tes minus ya, itu juga lagi-lagi bukan patokan kalian minus nggak boleh ikut, minus sekian nggak boleh ikut, enggak, cuman kayak pengen tahu aja sih, walaupun kalian minus tapi jarak seberapa jaraknya yang kalian udah nggak bisa ngeliat dengan jelas gitu, ngerti kan? Kayak misalkan kalian minus nih, dari sini ke sana masih jelas, mundur lagi kalian udah nggak jelas nih, jadi kayak oh berarti anak ini jarak sekian meter udah nggak bisa ngeliat nih meskipun pakai kacamata kayak gitu. Jadi untuk sekedar hanya tahu aja. Terus yang selanjutnya ada tes psikotes. Psikotes itu ya itu tadi yang ngerjain soal banyak banget tadi, ada soal logika, ada soal matematika juga. Terus selanjutnya ada tes fisik. Tes fisiknya itu terbagi menjadi 3 bagian. Itu ada sit up, push up, sama satu lagi yang lari begini, bukan zigzag ya, tapi ini ada tali terus kita larinya begini kayak gitu. Aku nggak tahu namanya, tapi nanti kalau kalian tes aku yakin kalian pasti bakalan paham sih, karena itu sebenarnya nggak sulit gitu. Dan untuk tes fisiknya itu sendiri sebenarnya dikasih waktu 1 menit. 1 menit itu misalkan sit up, dalam waktu 1 menit itu kalian dapat berapa kali sit up gitu. Tapi sebenarnya itu nggak ada patokan sih, nggak ada kayak oh 1 menit kalian harus dapat 20 gitu, enggak juga. Jadi entah sih kalau cowok nggak tahu ya, tapi kalau cewek itu kayak yang penting ikutin aja gitu, dalam 1 menit cuma dapat sekian ya nggak apa-apa gitu. Jadi tidak harus segini gitu, enggak. Cuman ya tentu aja lebih banyak yang kalian hasilkan itu lebih bagus gitu, lebih memberi kemungkinan kalian bakalan lolos gitu. Terus selanjutnya yang terakhir ada tes audiometri. Tes audiometri itu nanti kalian bakalan masuk ke ruangan kedap suara kecil gitu. Terus nanti kalian dipakein kayak headphone gitu. Nah di headphone itu bakalan keluar suara kayak bip bip gitu. Nah setiap kali kalian ngedengar suara bip bip itu kalian harus pencet tombol yang nanti udah dikasih sama petugasnya. Nah itu suaranya itu bakal ada suara yang kayak kecil banget, ada yang gede banget, ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Nah itu setiap kali kalian dengar kalian harus pencet gitu. Nah misalkan bipnya pendek ya, kayak bip ya kalian pencet bip gitu doang. Tapi kalau misalkan bipnya panjang, kalian nggak usah kayak bip panjang gitu, nggak usah, jadi kayak bunyinya panjang kalian mencetnya sekali aja kayak cepet gitu, bip aja. Jadi kalian nggak usah ngedengerin seberapa panjang gitu ya, yang penting kalian ngedengar suara langsung pencet gitu. Kalian juga jangan lupa bawa baju hitam putih. Sebenarnya ini tuh nggak dikasih tahu sih, di panggilan tesnya juga nggak dikasih tahu kalian harus bawa baju hitam putih, cuman ini buat jaga-jaga aja gitu, karena ternyata kalau misalkan kita lolos di tes tahap pertama itu kita bakalan langsung dipanggil untuk tes tahap kedua, dan itu diharuskan pakai baju hitam putih gitu, atasan putih, kemeja gitu, bawahan hitam gitu. Nah apa ya, kenapa aku bisa tahu, karena kemarin itu pas aku gagal di tes tahap pertama itu besokannya aku nggak langsung pulang ke rumah gitu, aku ada urusan, jadi aku balik lagi ke Minori, dan di sana aku ketemu sama teteh-teteh gitu ya, mbak-mbak gitu. Dia pakai baju hitam putih dan aku tanya dong dia tes apa. Ternyata dia tuh tes interview internal kalau nggak salah ya. Itu ternyata udah di tahap kedua dan itu diharuskan pakai baju kayak gitu. Jadi aku saranin buat jaga-jaga aja sih kalian bawa kayak gitu, baju kemeja sama celana hitam gitu ya. Yang kalian rumahnya deket sih enak kan, tinggal balik, tapi kalau yang jauh kan merepotkan ya. Oke, sebenarnya udah sih itu aja. Jadi cara-cara yang harus kalian lakukan supaya bisa ikutan tes program magang ke Minori, beserta apa aja tesnya di tes tahap pertama gitu. Kalau misalkan kalian lulus tahap pertama itu langsung ke tes tahap kedua dan tahap ketiga. Tapi untuk kedua tahap itu sendiri aku nggak bisa jelasin karena aku tidak pernah berada di posisi itu gitu. Takutnya nanti malahan salah gitu kan. Tapi sedikit yang aku tahu, kalau misalnya tes tahap kedua itu tes internal, itu kita bakalan diwawancarai sama orang Indonesia. Jadi kita juga hanya perlu ngomong pakai bahasa Indonesia gitu pas ditanya-tanya gitu. Nah terus tes user itu kita bakalan interview sama orang Jepang, tapi kita bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti ada translatornya gitu. Ya kurang lebih itu yang aku tahu. Semoga bisa ngebantu buat kalian yang pengen ke Jepang. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan keep love yourself.